Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini Samsung 32N4001 mengalami gambar terbalik. Ya, namun di sini ada keganjilannya. Meskipun kita berhasil membuka menu factory, ya bila mana kita sudah membalik, pasti sebentarnya akan terbalik lagi kembali. Ya, di sini terlihat ya, di situ di bagian bawah ada tidak terbalik dan saya coba matikan. Kemudian kita coba hidupkan. Ya, seperti gejala kerusakan pada panel ya, entah kabel LVDS. Di sini Samsung terbalik. Oke, namun terkadang gambar normal ya. Berarti kerusakan pada kabel LVDS. Sekiranya demikian, ya saya coba melakukan pembukaannya, pembersihan pada kabel LVDS. Ya, sepertinya ada problem ya, karena terkadang bisa gambar normal ya, tidak terbalik, terkadang terbalik. Ya, jadi boleh dikata ada loss antara LVDS dan Tikon. Oke, jika terjadi loss ya sekitar 1/4 mungkin kotor atau bagaimana, maka bisa juga terjadi test pattern ya di TV-TV yang panel besar. Itu terlihat ya gambar kembali normal lagi. Ya, kemudian hilang lagi. Ya, terlihat ya gambarnya tidak tertulis latarnya, tidak tertulis biru latarnya. Ya, namun keunguan itu. Oke, tetap di channel 3 Putra Elektronik. Ya, ini dia penampakan dari 32N4001 ya. Dan bila mana gambar terbalik namun layar normalnya tidak keabu-abuan ya, maka boleh di share mode dan sifatnya tetap ya. Namun kali ini sifatnya tidak menetap ya, kemudian warna saat terbalik keabu-abuan. Oke, pemeriksaan pada kabel LVDS yang pertama ya, mungkin boleh dilakukan pembersihan untuk kedua sisinya. Ya, jika masih tetap mungkin boleh digoyang-goyang. Ya, bila mana ada perubahan maka kemungkinan ada problem di Tikon ya. Tetap di channel 3 Putra Elektronik. Ya, di sini sudah dilakukan pembersihan pada pada LVDS ya, namun tetap kembali di sini normal lagi. Ya, kita coba bermain. Ya, sepertinya pada konektor di sini harus dilakukan resolderin ya. Ya, di sini kembali lagi ungu. Ya, bermain ya. Kita coba cek. Ya, saya akan lakukan dulu. Kami akan lakukannya proses pembersihan di konektor LVDS-nya. Ya, sepertinya mengalami gangguan ya. Ya, oke, tetap di channel kami. Ya, TV ini cukup akan memakan waktu mungkin ya. Setelah kemarin sempat diuji beberapa menit. Sempat normal ya, meskipun hanya dimainkan LVDS ya, kemudian tiba-tiba bertahan. Ternyata pada saat didiamkan 5 menit bertahan, kemudian ditengok ya sudah blank ya, dan ternyata blank ya. Saya coba buktikan di sini blanknya tanpa ada tampilan sama sekali lagi ya, terbalik atau tidaknya. Oke, saya coba perlihatkan hasilnya blank ya. Oke, dan saya coba melakukan pengukuran tegangan. Kita coba lakukan pengukuran tegangan karena di sini ada beberapa test point yang bisa saya lakukan pengukurannya. Ya, di situ ada beberapa pin. Ya, VGH, VGL, sepertinya VDD juga ya. Oke, kurang tepat nih posisi. Oke, coba ditahan sejenak. Ya, saya coba lakukan pengukuran apakah hadir atau tidak. Kita pasang ground. Ya, voltmeter.
nampak ya. Ya, saya coba melakukan untuk VGL terlebih dahulu. Ya, hadir ya -6. Kemudian di sini VDD 3,3 volt. 3,3 hadir ya. Kemudian VAA 15 volt ya. Kemudian HVAA half ya. HVAA berarti setengah dari VAA 6,8. Oke. Sepertinya bakalan normal ya. VGH pasti juga akan hadir ya. Oke, dan saya sempat melirik sejenak ya di bagian kop di sini. Sepertinya nuansanya sedikit berjamur ya. Oke, bisa terlihat. Saya coba perbesar sedikit silo ya. Ya, di situ terlihat mungkin ada putus. Saya coba lakukan pengukuran tepatnya di kapasitor, mungkin VGH ya. Oh, ternyata VGL ya. VGH nya mungkin sebelahnya lagi ya, mungkin sebelah sini adalah VGH ya. Oke, yang jelasnya ini sepertinya mengalami jamur ya. Saya coba melakukan pembersihan terlebih dahulu. Iya, setelah melakukan pembersihan ternyata cukup banyak ya di sini dan di sini area di sini VGH-nya ya, kemudian di sini area VGL dan lain sebagainya. Ya, kita coba lakukan pengujian. Jika tidak berhasil maka sepertinya saya akan membuka panel ya, apakah melihat apakah menggunakan kopro. Jika menggunakan ya, kita akan coba melakukan pengukuran test point-nya pada kopro-nya. Ya, dan ternyata hasilnya ada namun bergaris ya. Di sini sepertinya mengalami kerusakan, kehilangan VGH atau VGL. Ya, sepertinya kehilangan VGL ya. Tampil sudah vertical bar. Oke, saya akan melakukan pengecekan pada layar. Ya, apakah semoga saja ya menggunakan kopro. Tetap di channel saya 3 Putra Elektronik. Ya, alhamdulillah bahwasanya panel ini memiliki kopro. Ya, panelnya tipenya PTA 320. Ya, PTA 320A T01 ya. Memiliki kopro. Ya, jadi saya akan melakukan penjamperan apa saja yang mengalami putus pada kopronya. Ya, tetap di channel saya. Namun sebelumnya saya akan melakukan pengamanan ya pada kopnya dengan memberikan aluminium foil ya, sehingga pada saat kita balik tidak mudah terlepas ya. Jadi aluminium foil atau solasi anti panas yang sama warna ini ya, warnanya sama ya, warna kuning. Kita mulai dari start dari panel bagian pinggir sekali, kemudian kita masukkan ke kop ya biar lebih aman. Iya, di sini saya membalik posisi panel ya, kemudian melepas mainboard ya, sekiranya kabel LVDS-nya bisa leluasa ya, terpasang di Tikon. Ya, dan untuk kofnya yaitu BCS 108697 ya. Di sini saya sudah kerok ya beberapa bagian-bagian penting. Ya, hanya beberapa dulu ya. Jika ada keganjilan ya baru kita akan memasuki kerokan test point lainnya. Oke, saya coba urai sedikit ya, apakah ada masalah sebentar di sini. Ya, untuk di sini yang pertama adalah VGL ada 3 ya, 1 2 kemudian 3. Ya, kemudian ini adalah Vcom ya, Vcom. Ya, kemudian di sini adalah VGH-nya ya, dan di sini adalah VDD-nya 3,3 volt ya. Demikian pula di arah sebelahannya, arah sebelahan di sini sama ya, posisinya bagian-bagian awal ya dekat IC sama, VGL, kemudian Vcom, kemudian VGL, kemudian VGH, ya, kemudian VDD. Ya, di sini ada tambahan saya buat untuk XAO ya. XAO, kemudian ada di sini adalah UD ya. Seperti di sini ada juga poin daripada XAO. Ya, saya coba tunggu sampai bisa fokus. Ya, di situ ada ya XAO. Ya, kemudian ada UD ya. Jadi kita akan coba bandingkan pengukurannya.
di sini dan di atasnya. Oke, saya coba masuk untuk melakukan pengukuran apakah ada keganjilan. Oke, kamera ya pas ya. Kita coba on yang paling pertama, poin pertama yaitu VGA VGL ya. Sepertinya problem ya karena hanya vertical bar ya. Ya, kita coba lakukan pengukuran. Ya, masih blank, lama-lama baru bisa vertical bar ya. Oke. Posisi avometer kita posisikan pada skala DC. Saya coba ukur dulu di sini VGL-nya ada berapa volt ya? -6 ya. Oke, kemudian di sini adalah VGH 33. Ya, 33 untuk VGH. Oke. Ya, lanjut kita coba langsung masuk pada pengukuran test point di COP ya. Ya, pertama VGL 1, 2 dan 3. Oke, kita coba lakukan pengukuran. VGL -6 hadir. Ya, kemudian satu lagi. -6 hadir, kemudian satu lagi. -6 hadir ya. Untuk VCOM yang kedua ya. Ya, lambat fokus nih HP. +6 ya. Oke, lanjut. Kita coba lanjut di VGH 29 ya. Masih mencukupi. Ya, kemudian VDD-nya, VDD 3,3 volt. VDD 3,3 volt hadir. Ya, kemudian XAO 3,3, kita ukur coba XAO di sini berapa volt. Ya, XAO ya. 3,3 oke. Ya, kemudian pin SAO pin UD ya, UD 1,4 ya, kita coba masuk di sini di UD 2,9 ya. Ya, sepertinya di UD ada problem. Kita coba ke sebelah lagi. Ya, di UD ya, kemungkinan ada problem. Kita coba lakukan penjamperan sebentar. Oke, saya masuk VGL terlebih dahulu. Ya, VGL terlebih dahulu. Hadir -6, kemudian yang kedua, VGL kedua. -6 hadir, kemudian VGL ketiga. -6 hadir ya. Kemudian lanjut di VCOM 6+, oke. VGH 29 oke, sama ya. Kemudian VDD 3,3 volt ya. Ini dia. Bukan HP yang tidak fokus, tapi kamera saat saya turunkan ya. Oke. Ya, 1,4. Ya, VDD di sebelahan sini sedikit problem. Ya, jangan sampai ini bukan VDD ya. Oke, saya coba masuk saja di pin UD dulu. Saya akan lakukan penjamperan pin UD. Ya, apakah ada perubahannya? Di sini sudah tampil vertical bar. Ya, apakah VDD-nya yang bermasalah atau UD-nya? Oke, tetap di channel saya. Iya, setelah melakukan penjamperan ternyata tidak ada hasil ya. Sama saja ya, sepertinya ada keganjilannya pada Tikon. Oke, di sini ada beberapa pin ya, diantaranya adalah pin OE. Ya, setelah melakukan pengukuran pada pin OE ya, sepertinya mengalami short ya, yang seharusnya bisa keluar sinyal 3,3 volt ya, atau mungkin 1,5 volt. Ya, saya coba lakukan pengukuran pada pin OE. Ya, di situ tertera ya 13 ohm ya. Jadi saya coba melacaknya dulu, di mana bisa sampai mana ya, kenapa bisa pin OE mengalami short ya, sementara yang lain STPR normal ya, tidak mengalami short ya. Oke, tetap di channel saya. Mungkin ada kapasitor SMD yang mengalami short, atau mungkin di jalur sini antara pin OE ada yang mengalami short. Oke. Iya, lanjut.
Di sini saya telah menemukannya pin dari OE, ya tepatnya di sini keempat ya. Saya sudah melakukan potong ya, dan memang mengalami short ya terhadap ground. Di sini juga saya potong ya. Di sini saya potong karena ini short dengan ground. Di sini juga saya potong ya. Oke, dan selanjutnya saya coba melakukan pengukuran terhadap pin. Dan di sini saya coba melakukan pengukurannya terhadap OE terhadap ground, dan ternyata untuk di cover-nya tidak mengalami short ya. Jadi kemungkinan yang mengalami short berada pada cover di sini ya, karena sepertinya rada-rada hitam ya, mengalami short ya. Kemudian terputuslah sinyal di panel ya. Terputuslah sinyal di panel ya. Oke, dan saya coba melakukan pengukuran terhadap OE ya. Kita coba ukur OE ya, sudah hadir ya 3,3. Oke, dan selanjutnya saya coba melakukan penjamperan terhadap OE di Tikon ya. Kemudian kita coba lihat hasilnya ya. Tetap di channel saya Tiga Putra Elektronik. Oke, di sini saya sudah menyambung ya pin OE di pin OE Tikon. Ya, apakah ada perubahan? Apakah berhasil atau kembali sudah muncul gambar? Ya, namun masih posisi terbalik dan berwarna abu-abu atau bagaimana? Kita coba lihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah sudah bisa berhasil? Dan ya, Samsung sudah ada. Ya, apakah sempurna? Gambarnya masih terbalik ya. Oke, jadi kemungkinan untuk terbaliknya ini di STV mungkin ya, dan lain sebagainya. Ya, sepertinya slow motion. Ya, lambat banget ya bekerjanya. Ya, dan terlihat ya bahwasanya gambar terbalik dan masih berwarna abu-abu, namun pin OE sudah hadir ya. Oke, dan selanjutnya saya coba ukur STV ya. Di sini sangat minim ya, kemungkinan juga mengalami short ya di pin STV. Kita coba lagi melakukan penjamperan memutus dulu ya. Di sini slow motionnya terjadi, sudah muncul namun slow motion ya. Oke, saya kembali dulu ya di pin-pin di sini yang belum sempat terukur apa-apa saja ya. Kalau di sini adalah CKV ya, apakah hadir ya? CKV hadirnya 1,6 ya, normal. Kemudian UD ya, UD-nya 2,2 ya. Ya, harusnya 3 komaan sini juga ya, mungkin ada cacatnya di UD ya. Saya mungkin akan memotong juga lagi pin di sini, kemudian UD kita sambung langsung ya ke COF ya. Kemudian XAO tadi normal ya, sepertinya XAO normal 3,3. Oke, UD yang sedikit ganjil hanya ya, saya sentuh ini pin UD ada kelainan gambar. Ya, UD di sini hanya 2, ya. Ya, saya coba memutus jalur UD. Ya, kemudian kita coba sambung langsung juga. Oke, tetap di channel saya. Ya, kita lanjut tadinya ya, setelah memasang OE yang problem short terhadap ground, jadi sudah terpotong tadi. Dan di sini saya menambahkan saja ya, langsung saja akan membuat 4 jamperan yaitu STV, STVR dan CKV ya. Semoga kiranya bisa menormalkan gambar, tidak terbalik lagi, kemudian tidak berwarna ungu dan tidak bergetar ya, dan lain sebagainya ya. Karena kemungkinan di jalur OE ada banyak problem ya, mungkin berkenaan dengan STV, STVR dan CKV-nya. Ya, jadi mungkin sudah mengalami putus, jadi saya akan melakukan penyambungan, dan ini adalah skemanya sehingga tidak perlu melakukan penjamperan dari test point di sini ya ke kupingan ya. Jadi cukup berada pada sisi panel ya, di COF bagian terakhir. Oke, di COF bagian terakhir sini
Ya, dan bagaimana cara melakukan mendapatkan titik-titik tersebut? Ya, kita menggunakan seuntai kabel yang dimana kabel ujungnya kita pasang ke avometer, kemudian menggunakan buzzer ya, dan ujung satunya kita pasang di titik-titik poin ya, di tempat-tempat test point. Oke, selanjutnya saya akan melakukan penjamperan OE, kemudian STV, STVR, dan selanjutnya adalah CKV. Ya, tetap di channel saya. Ya, kita lanjut setelah saya melakukan pemasangan ya pada STV, OE, STVR, dan CKV ya. Empat jalur saya melakukan penyambungan. Oke, dan selanjutnya saya coba tes ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Ya, apakah bisa berhasil? Samsung alhamdulillah sudah tidak terbalik gambar ya, di bawah begini, sini bawah ya, dan itu atas. Oke, dan apakah berwarna hijau? Oke, berwarna biru ya, bukan warna hijau ya, dan sepertinya normal, tidak ada warna abu-abu ya. Kemudian kita lihat, jangan sampai slow motion ya. Jika slow motion berarti masih ada lagi. Oke, tidak ya. Oke, dan selanjutnya saya akan menguji menggunakan sinyal antena atau AV ya, kemudian membalik kembali posisi layar ya. Tetap di channel saya, Tiga Putra Elektronik. Ya, kita coba closing tanpa memasang frame-nya ya. Di sini proses pensolasiannya kabel-kabel jumper ya, dan setelah disolasi mungkin bisa dirobek ulang solasinya ya, karena pada saat ditutup jangan sampai tertarik kabel jumpernya. Oke, jadi di sini direnggangkan ya, direnggangkan. Oke, dan di sini juga saya tambahin aluminium foil ya pada kopnya biar awet, lebih awet ya. Dan setelahnya itu, setelah memasang covernya atau bingkainya ya, sekiranya bisa mensolasi atau lakban bening ya, lakban bening yang lebar dari running text ke body, sehingga bila terkena cairan tidak akan masuk kepada layar ya, karena dikhawatirkan sehubungan pada TV ini untuk tikonnya berada di bawah, beda dengan beberapa tipe lain dari sub, tikonnya berada di atas ya. Untuk yang ini tikonnya berada di bawah, sehingga bila terkena cairan atau kelembapan maka akan membuat panel rusak, bergaris atau blank ya. Oke, dan selanjutnya saya coba uji, semoga berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Speaker belum terpasang ya, dan alhamdulillah Samsung sudah tidak terbalik ya. Dan apakah tidak keunguan gambarnya? Ya, alhamdulillah berhasil ya. Oke, berhasil ya. TV kabel sepertinya macet, lagi mendung suasana. Kita coba ganti. Waduh, kalau ini dia ya, TV kabel sedang gangguan. Suasana saat ini lagi mendung dan berangin ya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.